kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita mau terus merenungkan kasih Tuhan yang sungguh besar buat kehidupan kita. Makasih Tuhan. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih kami Tuhan, Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Kau mengasihi kami. Kau mengasihiku tanpa berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Yesus, ini iman kami Tuhan. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Kau mengasihi kami. Kau mengasihiku
sungguh besar buat kehidupan kami. Dan biarlah sepanjang hidup kami hanya mau percaya padamu Tuhan. Kami hanya mau mengikuti firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan firman pada hari ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, puji nama Tuhan, kita sudah di minggu terakhir di bulan Februari ya. Tidak terasa sudah 2 bulan kita memasuki tahun 2026. Masih bertemakan kasih, saya memberikan judul The Power of Love. Bapak Ibu, kalau saudara semua mengikuti rangkaian pujian tadi, bagaimana kekuatan cinta dari Tuhan Yesus kepada setiap kita. Kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Amin. Nah, oleh karena itu biarlah kita sebagai murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, kita pun juga mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Kita pun boleh mengasihi sesama kita seperti Tuhan yang sudah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau saya berikan perumpamaannya begini, bagaimana mungkin saya bisa memberikan sesuatu kepada misalkan Bu Yuli ini. Gak mungkin saya akan bisa kasih uang kepada Bu Yuli kalau saya gak punya uang. Betul gak? Maka saya harus dapat uang dulu untuk bisa mengasihi Bu Yuli, memberikan Bu Yuli uang. Betul ya? Nah, demikian juga kepada setiap kita. Kita tidak akan mungkin mampu untuk mengasihi orang lain kalau kita sendiri tidak tidak pernah merasakan kasih itu di dalam hidup kita. Tapi sepanjang pujian tadi sudah mengingatkan betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara semua. Bukti kasih, kekuatan kasih yang Tuhan anugerahkan buat setiap anak-anaknya yang percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan yang saya ambil dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12, tetapi saya membatasinya hanya sampai dengan ayat 5 yang akan saya bacakan. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua dari perikop orang lumpuh disembuhkan. Ayat yang pertama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya orang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang firman Tuhan ini saya mengambilnya dari kisah tentang orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus datang lagi ke Kapernaum begitu ya. Lalu seperti ada KKR gitu ya. Ada banyak orang yang ingin rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan ada banyak juga orang-orang yang sakit dibawa. Karena ada banyak yang sudah mendengar bagaimana kehebatan Tuhan Yesus. Kuasanya yang luar biasa. Nah, dari satu kisah itu ada orang-orang yang juga membawa seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Bapak Ibu, saya ingin kita semua belajar dari kasih 4 orang ini kepada si lumpuh itu. Ya. Nah, kalau tadi saya memberikan judul, temanya memang kasih ya sepanjang Februari ini. Tetapi judul firman Tuhan saya berikan judul The Power of Love, itu memang seperti ya contoh dari lagu ya. Yang orang banyak dengarnya itu
dari Celine Dion 1993 gitu ya. Tetapi sebenarnya lagu ini dirilis Desember tahun 1984 oleh Jennifer Rush. Boleh diklik gitu. Nah, inilah penyanyi aslinya dari lagu The Power of Love. Nah, di dalam satu liriknya itu saya tuliskan I'll do all that I can. Sorry yang pinter bahasa Inggris ya, maklumlah saya bisanya bahasa Sanskerta gitu ya, karena guru sejarah. Yang kalau saya terjemahkan atau sudah diterjemahkan itu akan kulakukan ya semua yang aku bisa. Ini salah satu lirik di dalam lagu The Power of Love yang kemudian dirilis lagi tahun 93 oleh Celine Dion, dan itu yang kemudian meledak sehingga orang tahunya lagu ini penyanyinya adalah Celine Dion. Tapi sebenarnya aslinya adalah ini ya, Jennifer Rush, dan Jennifer Rush ini juga salah satu penulisnya di antara beberapa temannya, dia salah satu penulis dari lagu ini. Sebenarnya yang mengcover ada banyak sih, tidak hanya Celine Dion tapi juga Air Supply, ada penyanyi-penyanyi baru lainnya begitu. Termasuk dari penyanyi kita yaitu Deborah Diaz gitu. Mana orangnya ya? Enggak hadir saat ini kah? Biasanya dia penyanyi untuk Diana Ross, Celine Dion gitu ya. Nah, The Power of Love itu merujuk pada kekuatan cinta ya. Jadi cinta atau kasih itu memiliki kekuatan. Kekuatan untuk apa? Mengacu dari lirik ini, satu yang saya berikan adalah kekuatan untuk memberi keberanian berkorban bagi mereka yang dikasihi. Ayat 2 langsung saya bacakan aja yang ayat 3 ya. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah kisah bagaimana 4 teman ini menunjukkan kasihnya kepada si lumpuh. Bisa jadi sahabatnya, temannya, saudaranya begitu ya. Nah, 4 orang ini punya upaya, membutuhkan pengorbanan yang luar biasa begitu untuk membawa si lumpuh ini kepada Tuhan Yesus. Mereka berharap tentunya bahwa rekannya yang lumpuh ini akan mendapatkan kesembuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa saja pengorbanan dari 4 orang ini bisa ditunjukkan ya. Yang pertama, mengangkat tilam si lumpuh. 4 orang dari satu sisi lainnya. Itu sudah butuh tenaga tersendiri. Dari rumahnya ke rumah yang ditempati oleh Tuhan Yesus. Ya. Kemudian membawa naik ke atap. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat gambar situ, saudara yang lihat gambar, memang jangan dibayangkan bahwa rumah-rumah di Israel pada saat itu di Kapernaum itu bahwa atapnya seperti saat ini yang banyak dicor begitu. Enggak Bapak Ibu ya. Ketika saya baca, saya cari itu bahwa daerah-daerah perumahan di Kapernaum, itu daerah-daerah nelayan, itu ada 4 kategori juga gitu. Ada 4 kasta, ada rumah yang memang megah, yang memang dicor gitu ya. Tapi kalau rumah-rumah nelayan memang hanya dari batu basal gitu. Lalu ada atau tangganya itu dari kayu ranting gitu dan bisa diakses dari tangga di luar. Jadi di luarnya rumah itu ada tangga selalu untuk naik ke atas gitu. Nah, mereka membawa si lumpuh ini naik ke atap. Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu mikir, oh sudah ada tangganya, jadi ya gampang lah. Untuk membawa tilam dari rumahnya si lumpuh ke rumah yang ditempati Tuhan Yesus waktu itu pun sudah butuh tenaga dan waktu. Lalu membawa orang yang lumpuh ini naik ke atas, bayangkan Bapak Ibu itu harus presisi. Kalau yang 2 naik dulu di atas, lalu yang 2 di bawah ini bawa si lumpuh itu dalam posisi kemiringan, apa yang terjadi? Melorot kan si lumpuhnya.
Betul kan? Jatuh kan? Nah, itulah upaya bagaimana 4 orang ini membuat tilam itu selalu presisi. Walaupun kadang yang 2 sudah di atas, yang 2 yang bawa masih di bawah. Jadi harus tetap datar gitu loh ya. Supaya apa? Supaya si lumpuh ini tidak melorot, tidak jatuh. Sudah krengkel-krengkel berhasil naik di atap, mereka harus bongkar atap. Seperti dalam gambar yang saya sertakan itu. Cukup sulit cari gambarnya begitu ya untuk memudahkan kita melihat berimajinasinya gitu. Lalu setelah membongkar atap, ya walaupun kayu, walaupun dari ranting-ranting, itu pun membutuhkan tenaga kan. Lalu menurunkan si lumpuh itu di posisi yang terlihat oleh Tuhan Yesus. Tadi ayat 2 mengatakan bahwa ada banyak orang. Pastilah umpel-umpelan. Nah ketika di atas, apakah 4 orang itu bisa tahu di mana posisinya Tuhan Yesus waktu di bawah? Enggak bisa. Makanya mereka mengupayakan ketika sudah terbongkar cukup besar sehingga si lumpuh ini bisa diturunkan dalam kondisi yang presisi, mereka pun masih harus tahu cari di mana posisinya Tuhan Yesus. Supaya si lumpuh yang diturunkan ini terlihat oleh Tuhan Yesus. Andai si lumpuh itu diturunkan di sini sementara Tuhan Yesusnya di sana, tertutup orang-orang yang banyak, apakah bisa Tuhan Yesus melihat? Kalau sekedar ngomong melihat, Tuhan Yesus punya kuasa kan, pasti terlihat. Tapi kan repot juga untuk dusel-duselkan si lumpuh ini lagi untuk bisa sampai kepada Tuhan Yesus. Tapi itulah yang dilakukan 4 orang ini. Mereka membutuhkan pengorbanan yang luar biasa, tenaga, waktu ya untuk si lumpuh. Dan itu semua dilakukan karena kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana pentingnya say I love you. Bagaimana pentingnya mengungkapkan bahwa saya mengasihimu. Baik kepada pasangan, kepada orang tua, saya mengasihi bapak mama, saya mengasihi anak-anak saya. Ya kan? Itu penting. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Jangan mengatakan kalau saya sudah mengasihimu selesai. Enggak Bapak Ibu. Harus dilanjutkan dengan tindakan yang menunjukkan kasih itu bagaimana. 4 orang ini menunjukkan kasihnya dengan rela berkorban bagi si lumpuh. Seorang bapak pasti rela berkorban, bekerja keras untuk menyejahterakan istri dan anak-anaknya. Amin bapak-bapak. Amin. Amin. Ya. Masih boyo kesel ya. Masih cuapek semua, tapi kalau harus berangkat ya berangkat kan gitu toh. Ngeluh-ngeluh sedikit lanjut tetap supaya istri dan anak-anaknya tercukupi kebutuhannya. Pengorbanan seorang bapak. Orang tua akan berupaya semaksimal mungkin berkorban untuk anak-anaknya. Betul Bapak Ibu orang tua? Bagaimana caranya? Kan kadang-kadang selalu terpikirkan untuk kita bagaimana gini. Kalau saya kondisinya seperti ini, harapan saya, anak-anak saya tidak seperti saya, tapi jauh lebih baik daripada saya. Benar kan? Demikianlah orang tua yang berkorban untuk anak-anaknya. Ya enggak tahu sih kalau misalkan di antara keluarga di sini yang kemudian kalau ada terteran moro bapaknya ngomong di sing pitik tek bapak lo ya, ojo diutik, adakah yang begitu? Saya pikir enggak ada ya, pasti berkorban. Wis makanan, silahkan dimakan, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu itu kadang-kadang sampai rela, ya walaupun enggak benar juga ya, berbohong gitu ya. Ini sudah dimakan semua, sudah kenyang mama, padahal ibunya atau mamanya ini masih lapar gitu ya. Tapi demi anak-anak, kadang-kadang kan enggak apa-apa wis. Ya, makanan sudah kenyang mama wis. Begitu kan bu-ibu ya? Demi apa? Kasih kita kepada anak-anak kita. Kita rela berkorban.
Saya percaya tidak ada orang tua di GKB Philadelphia Malang ini yang kemudian lebih serakah daripada anak-anaknya. Enggak ada gitu ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Seorang cowok yang mengasihi kekasihnya, maka dia akan rela berkorban tenaga, waktu, finansial untuk menyenangkan kekasihnya, untuk menyenangkan pacarnya. Amin kaum muda. Sem, amin Sem. Oh amin, gitu ya. Saya itu pernah lihat di Reels gitu ya, mengatakan gini, Reels ini mengajarkan gini. Karena ini zamannya sekarang ya, tidak ngomong zaman dulu. Reels itu mengajarkan gini. Jangan mau dengarkan yang kaum pemudi-pemudi gitu ya. Jangan mau kalau ada pacar seorang cowok yang mengatakan gini, kita mulai ya, kita berjuang bersama-sama, kita mulai dari nol. Nonsen. Real itu mengajarkan jangan mau. Gitu. Kenapa? Karena terbukti saya melihat memang ini perubahan zaman juga. Ada banyak anak-anak cowok yang kemudian ya kurang bertanggung jawab di dalam menjalin relasi dengan pacarnya. Jadi kadang-kadang ada yang makan bayar sih yo, enggak tak bayar, tapi gak dibayar-bayar kan gitu ta. Saya katakan ini zamannya memang berubah Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena zaman dulu saya dijak begitu ya kok mau gitu loh ya. Ya, kontrak gak usah kontrak. Kos sak kamar ya. Pokoknya kita punya tempat tidur, ada kompor, beres lah. Saya ya bilang gitu ya. Tapi yang perempuan-perempuan zaman sekarang zamannya sudah beda. Jadi biarlah kalian yang perempuan-perempuan cari pasangan hidup yang memang kelihatan sudah tanggung jawabnya. Dia punya pegangannya opo keris, bukan pekerjaan yang mapan gitu ya. Berani minta anak orang dan berani bertanggung jawab. Makanya Reels itu saya setuju kalau mengatakan gak apa-apa ya kita berjuang mulai dari nol, yaitu SPBU ya. Gitu. Bukan kita gitu ya. Nah, saya pernah Bapak Ibu menasehati ada pasangan yang keluarga muda gitu ya, zaman dulu berapa tahun lalu dan mereka sudah enggak beribadah di sini sih ya, bukan karena apa-apa tapi memang juga karena pengembangan dia juga gitu ya, pindah tempat. Saya pernah panggil, mereka masih baru, masih pengantin baru. Lalu si istrinya sudah mulai pernah ngomong, ya tapi kalau kerjanya mengeluhkan kerjanya suaminya ini nyek gitu ya. Sebentar gitu pergi lagi Bulani, tolonglah Bulani, karena istrinya minta maka saya berani gitu. Saya panggil sang suami, saya katakan Mas, kamu mengasihi istrimu ya, karena waktu itu belum punya anak. Iya toh Bulani, makanya kami menikah. Oke, kalau kamu mengasihi, kamu sering ya mengatakan aku mengasihimu loh, aku cinta kamu loh. Oh saya selalu, saya ini orangnya romantis Bulani. Sehingga saya mengatakan kepada istri saya bahwa saya mengasihimu, saya mencintaimu. Bagus. Lalu wujud kamu, ya saya enggak menasihat, enggak tanya lagi, saya katakan. Wujud kamu mengasihi istrimu adalah kamu harus kerja. Dan kerja itu enggak nyek, saya katakan gitu. Kerja itu butuh pengorbanan Bapak Ibu. Betul enggak? Gak usah bapak ibu yang bapak-bapak yang kerja, yang ibu-ibu pun itu loh kerja itu juga butuh pengorbanan. Pengorbanan diomeli oleh atasan, pengorbanan untuk kadang-kadang kita sudah merancangkan mau begini disuruh lembur, itu kan pengorbanan. Gitu ya. Lalu kemudian kok gak enak ya pindah lagi. Loh kalau puji Tuhan kalau dapat pekerjaan lagi gitu ya. Tapi pindah ke berapapun masalah itu ada. Lalu saya katakan lah kalau kamu nyanyek gini bagaimana kamu akan memulai rumah tanggamu ini dengan baik. Lalu singkat cerita berapa tahun kemudian berjalan lalu dia pernah ngomong lagi kepada saya. Tak iling-iling loh Bulani. Ketika Bulani manggil saya, Bulani ngomong gini. Jangan nyanyek kerja. Saya berusaha Bu ini, saya sudah berusaha. Saya katakan bagus Tuhan memberkatimu. Saya katakan gini, memang siapa sih ya? Anak-anak muda biasanya yang sudah lulus sarjana S1 mimpinya apa? Kerja mapan
gaji di atas UMR gitu ya. UMR bagus, kalau bisa di atasnya, lalu penampilan performernya keren, seragamnya bagus, yang perempuan pakai pantofel, yang laki-laki pakai sepatu pantofel yang bagus juga. Bapak Ibu, Indonesia sekarang berkali-kali dikatakan ekonominya sedang tidak baik-baik saja. Jadi mimpi kalau ada pekerjaan yang fresh graduate langsung bayarannya gede gitu ya. Lalu saya pernah kan dulu saksi cerita itu, kalau kemudian ada saudara saya ngomong, masa saya tenglang disuruh angkat-angkat. Saya lek ngomelin tek ngamek kurang golek. Jangan sombong kamu ya. Kamu keluar yang gantai ini pekerjaanmu itu loh banyak. Singkat cerita, pengorbanan untuk keluarga, untuk pasangan hidup, untuk orang tua, untuk anak-anak kita, untuk sesama, itu harus dilakukan. Kalau memang Anda mengasihi mereka. Amin. Amin Bapak Ibu. Waduh kok berkorban sebulan nih. Sing penting lah wis saya mengasihi gitu loh ya. Tapi penting lagi mewujudkannya. Tapi perhatikan juga ada catatan yang saya berikan Bapak Ibu ya. Bagi oknum-oknum yang dikasihi, belum Kak, belum ya. Catatan bagi orang-orang yang dikasihi, jangan kemudian memanipulasi kasih itu gitu loh ya. Saya bacakan, memang saya tidak berikan slide-nya, tapi saya bacakan ayat 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Siapa yang bangun? Si lumpuh. Kenapa? Sudah ditolong Tuhan Yesus. Bangunlah, si lumpuh ini bangun. Lalu apa yang dilakukan oleh si lumpuh ini? Ngangkat tilamnya dan pergi keluar. Dia tidak mengatakan kepada 4 temannya, kamu tadi lah yang mengangkat tilamku toh, tikarku toh, tanduku toh. Sekarang angkatan lagi ya, aku tak keluar, klewes-klewes. Enggak. Jadi catatannya buat kita semua, kalau ada orang yang mengasihi kita, yang sudah rela berkorban untuk kita, jangan memanipulasi kasih itu. Kalau Tuhan sudah tolong menyejahterakan engkau, bertanggung jawablah. Jangan terus gandol kepada orang yang mengasihi kita, yang menunjukkan kasihnya kepada kita. Anak-anak saya percaya ketika mereka beranjak dewasa harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Gak mungkin toh kalau anaknya sampai umur 30, 40, orang tuanya terus kerja, anaknya masih nge-game. Itu anak yang tidak tahu diri. Orang tua saya mengasihi saya kok, jadi saya nge-game aja terus. Gak gitu juga kan gitu ya. Ada praktisi yang podcast itu yang mengatakan begini, adalah satu hal yang ironis kalau anak usia 30 masih tetap bergantung pada orang tuanya. Kalau saya sih ngomongnya enggak 30 ya. Saya pikir kalau lulus sarjana S1 itu sekitar 21, 22, 23 lah. Setelah itu mereka sudah harus cari kerja sendiri. Itu setidaknya bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Apakah harus balas orang tuanya? Enggak Bapak Ibu. Anak-anak enggak diwajibkan membalas orang tuanya. Tetapi kalau engkau mengasihi orang tuamu dan kemudian menyenangkan orang tuamu, Tuhan berkati kalian. Tapi bukan itu kewajibannya. Kewajibannya kamu menyejahterakan dirimu sendiri. Kamu bertanggung jawab pada dirimu sendiri dan orang tua lepas tanggung jawab. Demikian juga yang putri-putri. Ajarannya Bu Ilani loh ya. Katanya saya tidak boleh diajak untuk dari nol. Pokoknya kamu kabeh. Enggak gitu juga ya. Kita bisa membantu. Tetapi itu bukan menjadi bagian tanggung jawab sepenuhnya yang putri-putri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi catatan bagi kita yang dikasihi. Kita yang ditolong, kita yang dibantu, jangan pernah memanipulasi kasih itu. Kalau ada saudara kita yang dibantu, bersyukur. Ya. Tapi enggak terus-menerus gandol jadi benalu.
Gitu ya catatannya. Karena si lumpuh ini ngajari kita. Ketika dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia ngeringkesi sendiri tilamnya, dia angkat sendiri tilamnya, dia pergi jalan. Gak kemudian ngomong lagi kepada 4 temannya. Aku tadi lah mbok gendong toh, mbok angkut toh. Aku sekarang gendong lagi gantian, gendong belakang gitu ya, gantian. Enggak gitu juga, dia jalan sendiri. Dia bertanggung jawab terhadap pertolongan Tuhan. Amin Bapak Ibu semua. Relalah berkorban. Tapi kalau kasih kita itu sudah dimanipulasi, biarlah orang yang memanipulasi itu urusannya dengan Tuhan. Bukan kita yang balas, tapi orang itu urusan dengan Tuhan. Nah, orang-orang yang dikasih jangan pernah memanipulasi kasih mereka yang mengasihi kita. Yang kedua, the power of love. Kekuatan cinta itu menjadikan hidup lebih berdampak. Ayat 5 mengatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, melihat ayat ini, perhatikan yang saya bulat merah. Yesus melihat iman mereka. Mereka itu siapa? 4 orang teman. Baru ketika Yesus melihat iman mereka, baru Yesus fokus kepada si lumpuh. Katakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu mungkin mengatakan begini, Bulani, itu loh iman, bukan kasih. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka di dalam Yakobus 2 ayat 17, itu mengatakan apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman itu diwujudkan melalui tindakan. Tindakan yang bagaimana? Tindakan yang didasarkan kasih. 4 orang itu melakukan tindakan berdasarkan kasih. Dan Tuhan melihat iman mereka. Baru kemudian fokus nolong orang yang lumpuh. Apa sih dampaknya? Silakan Kak. Yang pertama, Tuhan tergerak hatinya untuk menyembuhkan si lumpuh. Ketika melihat iman yang didasarkan kasih dari 4 orang itu, Tuhan kemudian tergerak hatinya menyembuhkan si lumpuh. Apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Ketika Tuhan itu melihat kita, orang tua, ketika Tuhan itu melihat bapak-bapak yang bekerja luar biasa, berkorban untuk orang keluarganya, orang tua yang berkorban untuk anak-anaknya, pacar yang berkorban untuk si ceweknya. Masa sih Tuhan itu tidak kemudian berbelas kasihan kepada kita? Tuhan pasti tergerak hatinya. Lalu Tuhan memampukan kita, memampukan 4 orang itu menjadi saluran berkat. Amin. Ketika kita berjuang, berkorban untuk orang yang kita kasih, percayalah itu Tuhan lihat. Dan Tuhan berkatilah pekerjaan para bapak. Dan Tuhan memberkatilah para orang tua yang sudah berkorban untuk anak-anaknya. Dan kita semua, baik para bapak, para suami, para orang tua diberkati Tuhan untuk jadi saluran berkat. Bagi siapa? Bagi mereka yang dikasihi. Tuhan tergerak hatinya melihat iman para 4 orang itu, baru kemudian menyembuhkan si lumpuh. Dampak yang kedua, si lumpuh sembuh secara holistik. Rohaninya, dosanya diampuni, jasmaninya, lumpuhnya disembuhkan. Apa sih aplikasinya dalam kehidupan kita? Ketika para orang tua dimampukan jadi saluran berkat. Ketika para bapak dimampukan jadi saluran berkat, percayalah, berkat itu dilimpahkan juga untuk semua anggota keluarga yang dikasihi. Amin. Amin Bapak Ibu. Ketika suami Anda bekerja, bukankah istri menikmati hasilnya? Ya kan? Saya percaya kok suami-suami di sini itu baik, bapak-bapak itu baik. Gak ada yang kemudian bayarannya enggak.
Ada istri-istri yang nggak tahu bayarannya suami. Saya lu Bu nggak tahu Bu, sungguhan Bu nggak tahu. Nanti konseling sama Pak Britono ya. Saya itu tahu gajinya suami saya berapa dari Salem. Saya tahu pinnya berapa. Kenapa? Karena saya lebih tahu dari Pak Britono. Pak Britono nggak tahu data, ya, lebih gak ilingan. Baru saya ngiling no gini. Iya gitu ya. Jujur aja saya pernah saksi sedikit ya. Pak utang duite, ya. Saya Bapak Ibu, istri-istri kalau saya ngomong utang, saya utang. Lalu saya ngobrol. Aduh, kok gajian niki aku bayar utang. Utang nang sapa? Utang nang sampean. Lho iya ta? Lupa. Duh, lapo tak omong mang yo, rungono lah tak bayar, tak bilang gitu. Tapi enggak, saya enggak seperti itu. Lalu beliau senyum-senyum sendiri. Ternyata aku sik di duit ya di awakmu ya. Ya kadang-kadang saya mikir gini, lapo tak eling no mang gitu ya. Tapi enggak lah, saya takutnya pada Tuhan. Jadi selalu saya bayar utang. Sing iling gitu ya. Enggak, kalau utang ya utang. Kalau minta gitu ya. Bapak Ibu, ketika orang tua diberkati, ketika suami-suami diberkati, siapa yang menikmati berkatnya? Para suami kan juga istri dan anak-anak. Orang tua, anak-anak juga merasa diberkati. Betul apa betul? Mas Tian, pernah kamu disuruh kerja sama bapakmu untuk supaya bayar pangsit minyak? Oh, enggak pernah ya? Enggak pernah kan? Gitu. Ada anak-anak di sini yang mikir, besok itu mamaku masak apa, makan apa. Ada yang mikir gitu, tapi bukan besok makan apa dalam pengertian kosong, tapi mikirnya itu adalah makan apa karena milih menu, kan gitu toh. Anak-anak kan berpikirnya begitu. Si lumpuh disembuhkan oleh Tuhan. Anak-anak, istri dan anak-anak disejahterakan dalam berkat yang Tuhan juga berikan. Dampak yang ketiga, Tuhan dipermuliakan. Ayat 12 itu saya bacakan ya. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah katanya. Yang begini belum pernah kita lihat. Mungkin Bapak Ibu ngomong, Bulani, Tuhan dipermuliakan betul. Tapi kenapa Tuhan dipermuliakan? Karena si lumpuh disembuhkan. Lalu si lumpuh itu sembuh lalu keluar. Lalu orang-orang itu melihat, wah luar biasa kuasa Tuhan. Benar Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya saya kembalikan. Kalau si lumpuh itu enggak datang di hadapan Tuhan. Apakah dia sembuh? Enggak. Si lumpuh itu datang karena 4 orang ini membawa mereka di hadapan Tuhan. Karena upaya 4 orang teman ini yang berkorban membawa si lumpuh itu datang kepada Tuhan. Ketika Tuhan dipermuliakan, bukankah itu ada andil 4 orang yang membawa ini? Aplikasinya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita dimampukan menjadi saluran berkat. Ketika anak-anak kita berhasil, ketika anak-anak kita sukses. Memang ya jarang, ya pastilah Tuhan, oh itu anaknya siapa? Jarang banget. Ada sih kadang-kadang, oh itu anaknya Bapak A, itu anaknya keluarga A, ada. Tapi yang paling sering kan hebat ya, gitu ya. Hebat ya si A. Gitu. Kenapa? Dia bisa loh sekarang duduk dalam jabatan begini-begini. Yang dipuji siapa? Si anak. Tapi pembelajarannya buat kita orang tua. Gak penting toh kita dipuji oleh dunia. Gak penting kan kita ini mendapatkan validasi dari dunia. Yang penting ketika anak-anak kita mapan, sukses. Orang tua bahagia apa enggak? Bapak Ibu, orang tua kira-kira bahagia apa enggak? Bahagia. Apakah kemudian ketika nanti Tian ini besar, sukses, jadi orang hebat. Pak Gatot akan woro-woro, itu perjuanganku loh ya. Itu aku loh yang berkorban. Apakah begitu? Enggak Bapak Ibu. Demikian juga 4 orang ini enggak lagi diceritakan.
Tetapi yang diceritakan adalah keajaiban Tuhan kepada si lumpuh ini, dan Tuhan dipermuliakan ketika si lumpuh ini sembuh. Gak penting buat kita orang tua, bapak-bapak divalidasi. Tapi catatannya bagi anak-anak, kalau kalian mau memvalidasi, mengapresiasi pengorbanan orang tua, pengorbanan bapaknya, kemudian bapaknya ulang tahun dibeli. Saya seneng kadang-kadang lihat tayangan-tayangan gitu ya. Bapaknya disurpresi gitu. Kadang-kadang itu loh saya berkaca-kaca sendiri. Dikei donat, dikei lilin gitu loh. Pak, bapak lu ulang tahun nah. Ayo pak. Bapaknya tersipu-sipu malu, apalagi kalau orang kampung. Lah posing ini iki barang gitu ya. Wis lah pak, dongo dhisik dongo. Gitu kan ndak ngerti make a wish gitu toh. Dongo sik pak, moro bapak disebul pak. Itu boleh. Tetapi saya percaya sang bapak enggak akan berharap gitu ya. Maksud ada sih di sini yang orang tua berharap. Kok no aku oma lo yo, mobil lo yo, loro. Ada yang begitu? Saya pikir enggak ada. Bapak Ibu yang saudara yang terkasih. Kekuatan cinta, the power of love, memberanikan kita untuk berkorban. Memberanikan kita untuk hidup lebih berdampak. Saya ingin mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu quotes dari aktor yang saya senang juga gitu ya. Jet Li itu mengatakan begini, saya telah menggunakan waktu lebih dari 25 tahun belajar kungfu. Baru menyadari senjata paling ampuh adalah senyuman. Dan kekuatan paling besar adalah cinta. Silakan tim musik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, teruslah mengasihi orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, sesama kita dengan kasih Tuhan. Sehingga kalau kita tadi sudah menerima kasih itu dari Tuhan, kita pun juga memberikan kasih itu kepada sesama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.